Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syadida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah begitu banyak memberikan kita nikmat sampai saat ini dan bisa masih merasakan udara yang segar dan kesempatan untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki diri agar lebih baik lagi ke depannya. Salawat beringkat salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungi pentingnya waktu. Begitu banyak manusia yang dilahirkan dengan waktunya sampai-sampai tidak sempat mempersiapkan bekal ke akhirat. Maka dari itu perlu sekiranya kita merenungi salah satu dari surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Baiklah teman-teman, surah Al-Asr kenapa dinamakan dengan surah Al-Asr? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu atau dengan masa, wal asr, demi masa atau demi waktu. Waktu di sini ialah yang selalu kita lalui. Asal dari kata asr ialah al waqtul ladzi yuwasiru al afwal asrun, yang berarti waktu yang selalu kita lalui disebut dengan asr namanya. Innal insana lafil khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu ini dengan baik, maka berada dalam kerugian. Jadi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita teman-teman, setiap detik yang kita lalui, pergunakanlah itu dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian, illa, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqq, memberi nasihat dalam kebenaran, wa tawasaw bil sabr, memberi nasihat dalam kesabaran. Teman-teman semua, di dalam surah ini Allah bersumpah demi waktu. Ini menegaskan kepada kita semua bahwa surah ini begitu penting bagi kita. Syafi'i pernah berkata, seandainya tidak ada ayat yang turun kecuali surah ini, maka dengan memahaminya itu sudah cukup sebagai petunjuk bagi umat manusia. Teman-teman semua, di dalam masa yang kita lalui ini terdapat pergantian antara siang dan malam, gelap dan terang, silih berganti. Perubahan kejadian, semua ini menunjukkan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal itu bahwa manusia itu berada dalam kerugian, illa, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, Allah bersumpah dengan waktu ini menunjukkan pentingnya waktu. Jangan sampai kita dilalaikan oleh waktu. Jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia. Jangan sampai selama hidup di dunia waktu kita habis sia-sia mengejar dunia tanpa mempersiapkan bekal akhirat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya,
ada sebagian orang mengatakan bahwa maksud dari kata asar di sini ialah sholat asar atau waktu asar. Nah, dalam ayat tersebut juga terdapat isyarat bahwa sisa umur dunia adalah antara asar sampai maghrib. Oleh karena itu, manusia hendaknya selain mencari kebaikan di dunia, juga dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadahnya. Teman-teman semuanya, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian bagaimana? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, sungguh mereka itu orang yang beruntung, bukan dalam kerugian. Orang yang beruntung dimaksud di sini ialah orang yang menaati Allah, beramal soleh dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka telah beramal untuk akhirat dan amalan dunia tidak memalingkan mereka dari amal akhirat. Teman-teman semua, lanjut di ayat 3-nya, watawasaw bil haqq, kecuali orang-orang saling menasihati dalam kebenaran. Pada ayat 3 itu kan tadi ada itu manusia-manusia merugi kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah. Nah, di ayat 3 itu watawasaw bil haqq, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, mengingatkan manusia ketika berada dalam kesyirikan, kemaksiatan, dan kelalaian dalam beribadah. Kebenaran itu lawannya adalah kebatilan. Nah, kebenaran itu ialah mencakup segala bentuk kebaikan dan sesuatu yang harus dikerjakan, menunaikan ketaatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, menurut Zabarkashi, kebaikan itu berupa mentauhidkan Allah, menaati, mengamalkan kandungan Al-Quran dan risalah para rasulnya, bersikap zuhud di dunia dan mencintai akhirat. Watawasaw bil sabr, watawasaw bil sabr, kecuali orang-orang yang menasihati dalam kesabaran untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari tidak bermaksiat dan juga terhadap segala takdir dan cobaannya. Kesabaran itu mencakup menunaikan ibadah, menjauhi kemungkaran, bersabar dalam kesulitan, serta rintangan bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, teman-teman semuanya, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, jadi pesan yang terkandung di dalam surah ini ialah bahwa jauh sebelum kita dilahirkan di dunia, Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, bahwa manusia itu berada dalam kerugian yang besar karena begitu banyaknya manusia yang lalai kepada Allah, rela bekerja atau berusaha untuk dunia seharian penuh, pergi pagi pulangnya malam, malamnya dihabiskan untuk tidur sampai lupa mengerjakan sholat dan tak sempat mempersiapkan bekal akhirat. Inilah yang disebut dengan merugi. Kemudian kata Allah, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Iman kepada Allah, beramal soleh, yakni menunaikan kewajiban, menjauhi kemaksiatan, dan mengerjakan kebaikan. Saling memberi nasihat dalam kebenaran dan saling menganjurkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar untuk tidak bermaksiat, ridho dengan ketentuan dan takdir Allah dalam berbagai musibah dan cobaan. Ar-Razi rahimullah pernah berkata bahwa ayat ini menunjukkan kebenaran. Kebenaran itu berat, maka kebenaran akan senantiasa diuji.
Oleh karena itu, kebenaran itu bersanding dengan kesabaran dalam menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi